Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu untuk mata pelajaran akuntansi keuangan, khususnya untuk anak-anak kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga. Anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menyampaikan materi berkenaan dengan cadangan kerugian piutang tak tertagih atau allowance for doubtful debt. Ini merupakan lanjutan dari video yang lalu yang sudah Ibu buatkan video tutorialnya, yaitu berkenaan dengan pencatatan beban kerugian piutang tak tertagih. Jadi untuk topik cadangan kerugian piutang tidak tertagih ini merupakan KD dari KD 3.3, yaitu menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk pencatatan piutang tak tertagih. Sehingga untuk tema kita pada pagi hari ini kita kerucutkan pada cadangan kerugian piutang tak tertagih. Berikutnya, nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini adalah diharapkan nanti anak-anak dapat menghitung serta mencatat beban kerugian piutang, baik menggunakan pendekatan neraca maupun pendekatan laba rugi. Sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan mereview kembali, mengulang kembali untuk materi minggu yang lalu nih. Sebenarnya kenapa muncul piutang tak tertagih? Karena ini semua berawal dari kebijakan perusahaan yang menetapkan adanya kebijakan penjualan secara kredit. Jadi ketika perusahaan menetapkan kebijakan menyelenggarakan penjualan secara kredit, maka membawa konsekuensi munculnya piutang. Ketika piutang ini muncul, maka perusahaan akan memperoleh resiko atau menanggung resiko adanya piutang tidak tertagih. Nah, piutang tak tertagih ini seperti di video yang lalu disampaikan bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, misalnya debitur meninggal dunia, sementara ahli warisnya tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Atau yang kedua, debitur bangkrut, karena bangkrut dinyatakan pailit oleh pengadilan dan tidak ada aset yang bisa diuangkan untuk membayar hutang, sehingga mau tidak mau perusahaan harus menghapuskan piutang tersebut dari daftar saldo piutang. Mengapa demikian? Karena piutang sebagai komponen dari laporan neraca, di neraca itu harus disajikan angka yang real, yaitu angka yang benar-benar dapat ditagih. Jadi bila mana ada debitur yang tadi meninggal dunia, kemudian yang kedua bangkrut, yang ketiga atau bisa jadi debitur tadi melarikan diri. Melarikan diri, kita tidak tahu di mana alamatnya sehingga kita tidak bisa menagih, maka untuk debitur yang demikian piutangnya harus dihapuskan dari daftar saldo piutang, yang berarti mengurangi saldo piutang yang akan disajikan di dalam laporan neraca. Kemudian untuk piutang-piutang tidak tertagih ini, di video yang lalu Ibu sampaikan ada dua macam metodenya. Ada dua macam metode untuk mencatat piutang tak tertagih, yaitu yang pertama metode langsung dan yang kedua metode cadangan. Pada metode langsung, biaya kerugian piutang itu dicatat bila mana debitur sudah benar-benar tidak dapat ditagih. Ketika debitur sudah benar-benar tidak dapat ditagih karena berbagai alasan yang tadi sudah saya sampaikan, maka piutang tersebut akan segera dihapuskan ketika kita menggunakan metode langsung. Jadi di metode langsung ini hanya ada satu jurnal, yaitu jurnal untuk mencatat beban kerugian piutang tidak tertagih atau bad debt expense. Dan metode yang kedua adalah metode cadangan. Metode cadangan ini merupakan penerapan dari prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Jadi meskipun tidak ada debitur yang bangkrut atau melarikan diri, perusahaan dengan hati-hati menetapkan, menghitung, memperkirakan
kira-kira sebesar apa piutang yang tidak dapat ditagih. Sehingga pada periode akuntansi meskipun tidak ada debitur yang dihapuskan piutangnya, perusahaan tetap menghitung, tetap mencatat adanya beban kerugian piutang. Beban kerugian piutang ini dicatatnya adalah di jurnal penyesuaian. Kemudian implikasi yang kedua ketika perusahaan menggunakan metode cadangan adalah perusahaan harus menyediakan akun yang namanya akun cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt. Nah, akun ini untuk menampung perkiraan angka-angka yang diperkirakan dimungkinkan tidak dapat ditagih. Nah, di metode cadangan ini sedikit lebih rumit karena yang pertama kita harus memperkirakan beban kerugian yang tidak tertagih atau kita harus juga menghitung berapa cadangan kerugian piutang yang harus dibentuk. Jadi nanti di metode cadangan hal terpenting yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita menghitung beban kerugian piutang tidak tertagih beserta cadangannya. Jadi kalau kita menghitung beban kerugian piutang, otomatis pada saat yang sama kita juga menghitung cadangan kerugian piutangnya. Baik. Nah, kemudian untuk menghitung taksiran piutang tak tertagih atau perkiraan berapa sih piutang yang nantinya tidak dapat ditagih, maka ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan neraca dan yang kedua adalah pendekatan laba rugi. Pada pendekatan neraca, maka fokus kita adalah pada saldo piutang. Jadi besaran piutang tak tertagihnya angkanya didasarkan pada saldo piutang yang terdapat di neraca saldo. Sementara apabila kita menggunakan pendekatan laba rugi, maka besarnya cadangan atau taksiran piutang tak tertagih didasarkan pada saldo penjualan atau penjualan ini terdapatnya adalah di laporan laba rugi sehingga disebut sebagai pendekatan laba rugi. Jadi beda fokusnya ada di kalau pendekatan neraca maka dasarnya adalah saldo piutang, sementara kalau kita menggunakan pendekatan laba rugi maka dasarnya adalah saldo penjualan yang tertera di laporan laba rugi. Baik, kemudian pada pendekatan neraca ini dibagi lagi menjadi tiga kebijakan yang bisa diambil oleh perusahaan. Jadi tidak tiga-tiganya diambil, tapi bisa salah satu yang paling sesuai. Yang pertama adalah dinaikkan hingga persen tertentu dari saldo piutang. Jadi saldo piutang ada berapa, ya, kemudian di prosentase. Nah, di prosentase ini kita lihat di neraca saldonya sehingga perlu ditambah berapa atau perlu dikurang berapa. Kemudian kalau pendekatan yang kedua ditambah dengan persentase tertentu sehingga untuk metode yang kedua ini beban kerugian piutang tak tertagihnya menghitungnya relatif lebih mudah, tinggal prosentase yang ditetapkan oleh perusahaan dikalikan dengan saldo piutang. Beda dengan metode yang pertama yang dinaikkan hingga persen tertentu. Ketika kita menggunakan metode dinaikkan hingga persen tertentu dari saldo piutang, maka kita hitung dulu berapa cadangan yang seharusnya terbentuk, kemudian sudah ada berapa, nah selisihnya ini yang kemudian kita catat sebagai beban kerugian piutang. Nah, sementara untuk yang ketiga dari pendekatan neraca, yaitu kita menghitung besarnya cadangan kerugian piutang berdasarkan analisis umur piutang. Di metode yang ketiga ini sedikit lebih rumit lagi karena untuk menghitung besarnya cadangan kerugian piutang tidak tertagih, kita harus membuat analisis umur piutang dulu. Artinya semacam ini anak-anak, piutang kita bagi dulu kemudian kita kelompokkan dalam beberapa periode. Misalnya periode 0 sampai 30 hari ada berapa rupiah, 30 hari sampai 60 hari ada berapa rupiah, dan seterusnya. Logikanya kita asumsikan bahwa semakin lama umur piutang berarti kemungkinan piutang tidak tertagihnya semakin besar. Jadi misalnya kalau piutangnya baru satu bulan, kemungkinan tidak tertagihnya 0 misalnya. Tapi kalau sudah lebih dari 1 bulan, otomatis prosentasenya menjadi lebih besar. Oke, anak-anak, untuk lebih jelas Ibu akan memberikan contoh perhitungannya. Yang pertama, anak-anak, kita menggunakan pendekatan neraca dengan asumsi cadangan kerugian piutang bersaldo awal kredit. Nah, perhatikan anak-anak,
cadangan kerugian piutang itu merupakan kontra account dari akun piutang dagang. Jadi kalau akun piutang dagang itu saldo normalnya debit, maka cadangan kerugian piutang saldo normalnya kredit. Ini kalau anak-anak bingung, asumsinya sama ketika kita belajar tentang aset dan akumulasi penyusutan aset. Kalau gedung misalnya itu saldo normalnya debit, tapi akumulasi penyusutan gedung saldo normalnya adalah kredit. Sama dengan piutang dan cadangan kerugian piutang. Piutang dagang memiliki saldo normal debit, sementara cadangan kerugian piutang memiliki saldo normal kredit. Nah, ini Ibu berikan contoh, misalnya ini Ibu sajikan neraca saldo sebagian. Jadi kalau neraca saldo kan angkanya banyak, ini Ibu sajikan hanya 2 angka saja, makanya ini di baris pertama dan keempat Ibu beri titik-titik. Di piutang dagang misalnya kita memiliki saldo 100 juta rupiah, sementara cadangan kerugian piutang yang sudah pernah terbentuk adalah 1 juta rupiah. Ingat nih, di sini sudah ada akun cadangan kerugian piutang dan sudah ada saldonya. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan menggunakan pendekatan atau metode cadangan dalam mengelola piutang tidak tertagihnya. Kita lihat berikutnya. Dari neraca saldo di mana tampak di sana piutang dagang sebesar 100 juta dan cadangan kerugian piutang sebesar 1 juta rupiah. Kemudian di bagian bawah Ibu tampilkan ada bukti memorial. Jadi Ibu ulang kembali, untuk pencatatan beban kerugian piutang tak tertagih itu munculnya adalah pada saat kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, dokumen untuk jurnal penyesuaian adalah bukti memorial. Ini misalnya di bukti memorial disampaikan, darinya adalah dari direktur, kemudian ditujukannya kepada bagian akuntansi. Ureannya di situ disebutkan bahwa beban kerugian piutang ditaksir 2% dari saldo piutang. Ini jadi isi memonya mengatakan bahwa bagian akuntansi diminta untuk membuat jurnal penyesuaian terkait dengan beban kerugian piutang. Ketentuannya bagaimana? Bahwa beban kerugian piutang ditaksir 2% dari saldo piutang. Nah, ini merupakan pendekatan neraca pada metode yang kedua, ditambah dengan persen tertentu dari saldo piutang. Nah, ini kita lihat beban kerugian piutang ditaksir 2% dari saldo piutang. Saldo piutang yang kita punya adalah 100 juta rupiah, sehingga besarnya beban kerugian piutang yang harus kita catatkan di jurnal penyesuaian adalah 2% kita kalikan 2% kita kalikan 100 juta rupiah sama dengan 2 juta. Ayat jurnal penyesuaiannya berbunyi beban kerugian piutang debit dan cadangan kerugian piutang kita kredit, masing-masing besarnya adalah 2 juta rupiah. Pada bukti memorial kali ini kita tidak perlu memperhitungkan cadangan kerugian piutang karena di sana disebutkan beban kerugian piutang ditaksir 2% dari saldo piutang. Kita tidak perlu memperhitungkan cadangan kerugian piutang yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, ini akan berbeda dengan contoh yang kedua. Perhatikan di contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, Ibu masih berikan neraca saldonya masih ajek. Piutang dagangnya debit 100 juta, cadangan kerugian piutangnya ajek, bersaldo kredit 1 juta rupiah. Hanya di bukti memorialnya di sini berbunyi cadangan kerugian piutang dihitung 2% dari saldo piutang. Nah, padahal untuk membuat jurnal penyesuaian kita diminta untuk mencatat besarnya beban kerugian piutang. Tetapi di sini di bukti memorial disampaikan bahwa cadangan kerugian piutang harus sebesar 2% dari saldo piutang. Ini perhatikan di bagian bawah sudah Ibu berikan perhitungannya. Jadi cadangan seharusnya, maksudnya cadangan seharusnya itu adalah saldo cadangan kerugian piutang yang harus tercantum di neraca saldo disesuaikan. Nih, sekali lagi, jumlah
saldo cadangan kerugian piutang di neraca saldo disesuaikan seharusnya berjumlah 2 juta rupiah. 2 juta rupiah dari mana? 2 juta rupiah berasal dari keterangan cadangan kerugian piutang dihitung 2% dari saldo piutang. Saldo piutangnya kita memiliki 100 juta sehingga cadangan kerugian piutang yang dibentuk atau yang nanti bersaldo kredit harus 2 juta rupiah. Sementara di neraca saldo atau neraca saldo sebelum disesuaikan, kita baru memiliki cadangan kerugian piutang di sebelah kredit adalah sebesar 1 juta rupiah, sehingga kita harus menambahkan lagi di sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah, sehingga jurnalnya kita cukup dengan cara mendebit beban kerugian piutang. Debit dan kreditnya adalah cadangan kerugian piutang masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Ini anak-anak perhatikan, neraca saldo sebelum penyesuaian cadangan kerugian piutang menunjukkan saldo kredit 1 juta. Kemudian kita membuat jurnal penyesuaian cadangan kerugian piutang kita kredit 1 juta. Sehingga di neraca saldo disesuaikan jumlahnya menjadi 2 juta rupiah. Nah, ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi, beban kerugian piutang ditaksir 2% dari saldo piutang, maka saldo cadangan kerugian piutang sebelum disesuaikan 1 juta, disesuaikan kredit lagi 2 juta, maka di neraca saldo disesuaikan, saldo cadangan kerugian piutang menunjukkan angka 2 juta. Sementara pada metode yang berikutnya, metode cadangan kerugian piutang dihitung 2% dari saldo piutang, maka cadangan kerugian piutang di neraca saldo sesudah disesuaikan adalah 2 juta, yaitu sebesar 2% dari saldo piutang. Jadi metode akan menghasilkan angka beban dan cadangan kerugian piutang yang berbeda pula. Ini tadi kita sudah menaikkan sampai prosentase tertentu, dihitung dengan prosentase tertentu. Selanjutnya kita akan menghitung dengan pendekatan yang ketiga, yaitu berdasarkan umur piutang. Tadi sudah Ibu sampaikan, ketika kita mau menghitung besarnya cadangan kerugian piutang yang didasarkan pada analisis umur piutang, maka kita harus membuat analisis dari piutang itu terlebih dahulu. Anak-anak perhatikan di layar, kita memiliki saldo piutang sebesar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah ini terdiri dari 4 debitur, Hamid, Arya, Reza, dan Sinta dengan tanggal masing-masing. Perhatikan, untuk debitur yang pertama jumlah piutangnya 10 juta, umurnya adalah 1084 hari. 1084 hari ini Ibu menghitungnya adalah dari 31 Desember 2018, ini kita kurangkan dengan tanggal faktur. Tanggal faktur untuk piutang yang pertama adalah 12 Januari 2016. Jadi ini umurnya sudah 2 tahun. Ini lebih nih. Sehingga atau hampir 3 tahun nih, 1084 hari. Kemudian debitur yang kedua Arya, jumlah piutangnya 5 juta, umurnya adalah 959 hari. Reza 36 hari, dan yang terakhir debitur atas nama Sinta sebesar 25 juta, baru berumur 11 hari. Nah, kemudian setelah kita membuat analisis umur piutang, kita lihat di bukti memorial. Dari bukti memorial ternyata direkturnya mengatakan bahwa kita bagian akuntansi diminta untuk menghitung beban kerugian piutang dengan ketentuan. Nih, cadangan kerugian piutang dihitung sesuai umur piutang. A, 0 sampai 30 hari 0%. Berarti dianggapnya kalau umur piutangnya itu baru 0 sampai 30 hari itu lancar, tidak ada yang tidak tertagih. Kemudian ketentuan yang berikutnya adalah jika umur piutangnya 31 sampai 60 hari, kemungkinan piutang tidak tertagihnya adalah 5%. Ketentuan yang ketiga,
Bila mana umur piutangnya 61 sampai 90 hari, kemungkinan piutang tidak tertagihnya adalah 8%, dan bila mana lebih dari 90 hari atau lebih dari 3 bulan, di sini dikatakan kita diminta untuk mencadangkan sebesar 10%. Nah, kita lihat berarti berapa cadangan yang seharusnya dibentuk. Cadangan yang seharusnya dibentuk kita bandingkan antara analisis umur piutang dengan persentase cadangan kerugian piutang yang harus dibentuk. Pertama, untuk yang Sinta 11 hari berarti tidak perlu dihitung cadangannya. Kemudian yang berikutnya Reza 60 juta 36 hari. 36 hari berarti masuk di kategori yang B. 31 sampai 60 hari yaitu 5%. Sehingga untuk piutangnya Reza kita harus mencadangkan sebesar 60 juta dikalikan 5% sama dengan 3 juta rupiah. Kemudian untuk Hamid dan Arya karena keduanya lebih dari 90 hari, maka keduanya harus kita cadangkan sebesar 10%, yaitu 10 juta dan 5 juta, 15 juta nih kita kalikan 10% sama dengan 1.500.000, sehingga cadangan yang seharusnya dibentuk adalah 4.500.000, terdiri dari yang 60 juta kita kalikan 5% sama dengan 3 juta, dan yang 15 juta kita kalikan 10% sama dengan 1.500.000. 3 juta ditambah 1.500.000 ketemu cadangan seharusnya adalah 4.500.000. Mudah-mudahan anak bisa memahami sampai di sini. Cadangan yang seharusnya dibentuk harusnya ada 4.500.000, atau dengan kata lain di neraca saldo disesuaikan nanti cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt harus menunjukkan saldo kredit 4.500.000. Tetapi di neraca saldo ternyata cadangan kerugian piutang itu baru dicadangkan sebesar 1 juta rupiah. Sama-sama kreditnya, cadangan seharusnya 4.500.000 kredit, sudah dicadangkan 1 juta rupiah kredit, sehingga masih perlu ditambah berapa? 3.500.000 rupiah. 4.500.000 kita kurangi dengan 1.500.000, sehingga kita harus menambahkan cadangan kerugian piutang. Berarti cadangan kerugian piutangnya harus kita kredit nih. Debitnya apa? Beban kerugian piutang. Beban kerugian piutangnya kita debit 3.500.000, cadangan kerugian piutang kita kredit 3.500.000, sehingga di neraca saldo nanti akan tampil saldo cadangan kerugian piutang nanti akan menunjukkan angka atau menunjukkan saldo sebesar 4.500.000 rupiah. Demikian tadi untuk contoh, kita menggunakan contoh di neraca yang mana saldo kerugian piutang ada bersaldo kredit sesuai dengan saldo normalnya. Nanti kita akan membahas bagaimana bila cadangan kerugian piutangnya itu ternyata bersaldo debit. Nah, ini contoh yang berikutnya adalah masih sama sebenarnya dengan yang tadi, hanya saja cadangan kerugian piutang di sini menunjukkan saldo debit. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin Bu cadangan kerugian piutang itu menunjukkan saldo debit? Mungkin, bisa saja terjadi. Kapan terjadi? Apabila beban kerugian piutang atau piutang yang tidak dapat ditagih atau besarnya piutang yang dihapuskan itu melebihi cadangan kerugian yang pernah dibentuk. Misalnya, kita pernah mencadangkan kerugian piutang sebesar 3 juta rupiah. Ternyata kita membuat cadangannya 3 juta rupiah. Ternyata yang tidak dapat ditagih misalnya sebesar 5 juta. Kita baru mencadangkan 3, ternyata yang dihapus 5. Berarti ada selisih minus 2. Cadangan kerugian piutangnya berarti ketika terjadi seperti itu, maka saldo cadangan kerugian piutang ada di sebelah debit. Nah, untuk memahaminya, anak-anak silakan buka lagi materi yang lalu pada saat kita membahas metode langsung dan metode
tidak langsung, yaitu pada saat kita membuat jurnal untuk mencatat penghapusan piutang. Untuk menghapus piutang pada metode tidak langsung, yang didebit adalah cadangan kerugian piutang, debit, kreditnya adalah piutang. Seperti itu. Berikutnya, ketika yang terjadi adalah demikian, artinya cadangan kerugian piutangnya berada di sebelah debit. Kemudian daftar saldo piutangnya Ibu masih ambilkan contoh sama seperti yang tadi. Saldo piutang kita 100 juta rupiah. Kemudian memonya berbunyi beban kerugian piutang ditaksir 2% dari saldo piutang. Nah, ketika di bukti memorial mengatakan di ureannya beban kerugian piutang ditaksir 2% dari saldo piutang, maka ini tidak berhubungan dengan cadangan kerugian piutang. Jadi ini ajek sama, baik cadangan kerugian piutang bersaldo debit maupun kredit ini sama, karena kita langsung diminta mendebit akun beban kerugian piutang. Sehingga di sini jurnal penyesuaiannya beban kerugian piutang debit, cadangan kerugian piutang kredit masing-masing 2 juta. Nah, ini perbedaannya adalah di neraca saldo sudah disesuaikan. Jadi cadangan kerugian piutang saldonya pada NS disesuaikan adalah berjumlah 1 juta di sebelah kredit. Bagaimana perhitungannya? NS sebelum disesuaikan debit 1 juta, penyesuaiannya kredit 2 juta, berarti saldonya masih ada di sebelah kredit, yaitu sebesar 1 juta, karena debitnya 1 juta, kreditnya 2 juta, sehingga saldonya masih banyak di sebelah kredit sebesar selisihnya, yaitu 1 juta rupiah. Berikutnya yang kedua, ini contohnya masih sama, cadangan kerugian piutangnya debit 1 juta, hanya bukti memorialnya yang berbeda. Cadangan kerugian piutang ditaksir 2% dari saldo piutang. Perhatikan, cadangan yang seharusnya atau NS disesuaikannya nanti adalah bahwa cadangan kerugian piutang bersaldo kredit 2 juta. Namun, cadangan yang tersedia di sini Ibu menuliskannya minus 1 juta. Kenapa? Karena di neraca saldo di bagian atas itu cadangan kerugian piutang saldonya adalah 1 juta di sebelah debit, padahal saldo normalnya adalah kredit. Sehingga berapa yang harus dibebankan? Yang harus dibebankan adalah 2 juta dikurangi minus 1 juta sama dengan 3 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya berbunyi beban kerugian piutang debit, kreditnya adalah cadangan kerugian kredit sebesar 3 juta. Sehingga ini apabila kita buatkan neraca saldo sesudah penyesuaiannya untuk cadangan kerugian piutang sebelum disesuaikan debit 1 juta, disesuaikan kredit 3 juta, sehingga disesuaikan menjadi bersaldo kredit 2 juta. 1 juta, kemudian kita kurangi 3 juta menjadi 2 juta, berada di sebelah kredit. Lanjut, berikutnya masih menggunakan saldo cadangan kerugian piutang di sebelah debit. Kali ini Ibu akan menyampaikannya berdasarkan analisis umur piutang. Perhitungannya sudah Ibu jelaskan tadi, cadangan seharusnya 4.500.000 di sebelah kredit. Namun yang tersedia di neraca saldo ternyata untuk cadangan kerugian piutang bersaldo debit sebesar 1 juta rupiah. Sehingga berapa yang harus dibebankan? 4.500.000 kita kurangi dengan minus 1 juta. Sehingga yang harus dibebankan adalah 5.500.000 rupiah. Jurnal penyesuaiannya berbunyi beban kerugian piutang debit, kreditnya cadangan kerugian piutang masing-masing sebesar 5.500.000 rupiah. Sehingga ini kalau kemudian kita hitung berapa neraca saldo disesuaikan untuk cadangan kerugian piutang, maka kita menghitungnya 1 juta debit, kemudian penyesuaian kredit
5.500.000 sehingga saldonya menjadi 4.500.000 berada di sisi kredit. Demikian ya untuk perhitungan beban dan cadangan kerugian piutang menggunakan pendekatan neraca, baik saldo awal cadangan kerugian piutang sama dengan saldo normal atau tidak sama dengan saldo normal. Nah, berikutnya yang terakhir adalah bagaimana kita akan menghitung besarnya cadangan kerugian tidak tertagih apabila kita menggunakan pendekatan laba rugi atau penjualan. Nah, untuk pendekatan laba rugi atau penjualan ini relatif lebih mudah karena angkanya kita hanya mengambil dari saldo penjualan yang tertera di laporan laba rugi. Nah, ini berikut Ibu berikan contohnya. Misalnya, dari neraca saldo per 31 Desember 2018 kita memiliki saldo penjualan. Anak-anak perhatikan di baris yang ketiga nih. Saldo penjualan kita ada 1 miliar rupiah. Kemudian cadangan kerugian piutang bersaldo normal kredit 1 juta rupiah sama dengan contoh sebelumnya. Kemudian saldo piutangnya bersaldo debit 100 juta rupiah. Bukti memorialnya berbunyi cadangan kerugian piutang dihitung dengan ketentuan 0,5% dari penjualan. Ini dengan kata lain, bukti memorial ini mengatakan bahwa di neraca saldo setelah penyesuaian, cadangan kerugian piutang harus menunjukkan saldo sebesar 0,5% dikalikan 1 miliar rupiah atau 5 juta rupiah. Perhatikan perhitungan di sebelah kanan yang berwarna hijau. Cadangan seharusnya 5 juta rupiah. Dari mana? 0,5% dikalikan dengan penjualan. Sudah dicadangkan berapa? 1 juta rupiah. Cadangannya di saldo debit atau kredit? Kalau kita lihat di neraca saldo, ternyata cadangannya sudah ada di sebelah kredit, sehingga kita cukup membebankan sebesar 5 juta dikurang 1 juta rupiah, sama dengan 4 juta rupiah. Jurnalnya menjadi beban kerugian piutang debit 4 juta, cadangan kerugian piutangnya kredit 4 juta rupiah. Nah, ini karena kita menghitungnya adalah sederhana 5% dari penjualan. Kemudian saldo cadangan kerugian piutang juga berada di saldo normal. Nah, yang terakhir Ibu perlihatkan bagaimana jika cadangan kerugian piutangnya berada di sebelah debit. Ini sama persis dengan contoh sebelumnya, hanya saja cadangan kerugian piutangnya berada di sebelah debit. Bukti memorialnya juga sama. Cadangan kerugian piutang dihitung dengan 5% dari penjualan. Perhatikan perhitungan di tabel di bawahnya bukti memorialnya. Cadangan yang seharusnya dibentuk adalah 5 juta. Sementara kita sudah mencadangkan, tetapi cadangannya minus. Kenapa minus? Karena berada di sebelah debit. Sehingga yang harus dibebankan menjadi 5 juta dikurangi minus 1 juta. Kita harus membebankan sebanyak 6 juta. Jurnal penyesuaiannya menjadi beban kerugian debit 6 juta, kredit cadangan kerugian piutang sebesar 6 juta. Sehingga nanti di neraca saldo sesudah penyesuaian, cadangan kerugian piutang akan menunjukkan saldo sebesar 5 juta rupiah di sebelah kredit. Asalnya dari mana? Asalnya debit 1 juta, kemudian disesuaikan kredit 6 juta, sehingga saldo akhirnya menjadi kredit 5 juta rupiah. Demikian untuk materi kita pada pagi hari ini berkenaan dengan menghitung beban dan cadangan piutang tidak tertagih menggunakan metode cadangan, baik menggunakan pendekatan neraca maupun pendekatan laba rugi. Titik kritisnya adalah anak-anak harus bisa memahami kalimat yang tertera di bukti memorialnya, apakah yang harus dihitung itu adalah bebannya ataukah cadangannya. Kemudian titik kritis yang kedua, anak-anak harus bisa mengidentifikasi apakah
saldo cadangan kerugian piutang yang tertera di neraca saldo itu berada di sebelah debit atau sebelah kredit. Kalau sebelah kredit berarti sama dengan saldo normal, sehingga yang harus dibebankan cukup dikurangkan. Seharusnya berapa sudah ada di cadangan berapa, tinggal dikurangkan. Tetapi bila mana cadangan kerugian piutangnya itu berada di sebelah debit, maka jumlah yang harus dibebankan menjadi lebih besar lagi, yaitu sebesar yang seharusnya ditambah dengan saldo cadangan kerugian piutang yang berada di sebelah debit. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti untuk video Ibu kali ini, dan sebelum Ibu akhiri, Ibu menyampaikan pesan untuk senantiasa anak-anak mengenakan masker dan menjaga jarak apabila melakukan segala aktivitas. Terima kasih.